Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya. Nyeneng kita. Kita masuk ke materi berikutnya. Tetap masih di KD1, ya, KD1. Untuk KD-nya ini ya, ada 31, kemudian 41. Terusannya masih seperti kemarin. Ya, masih seperti kemarin. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sama ya, seperti yang kemarin. Masih sama. Jadi silahkan Anda baca sendiri. Ya, silahkan baca sendiri. Kemudian kalau kemarin di pertemuan pertama kan kita membahas hak dan kewajiban warga negara. Ya, saya tunggu tidak ada yang bertanya itu. Kemudian dalam kesempatan yang kedua ini kita fokus pada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah sekalian, untuk masuk ke hak dan kewajiban warga negara di nilai dasar, yaitu di Pancasila, perlu Anda pahami dulu. Yang pertama, bahwa Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Satu kesatuan bulat dan utuh dari kelima silanya. Yang kedua, menurut saya, bahwa sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan roh dari Pancasila. Sehingga di dalam pemahamannya nanti, apalagi dalam pengamalannya, itu nanti akan meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Sila pertama akan meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Maka dari itu, yang kita bahas di pertemuan kali ini khusus membahas tentang hak dan kewajiban warga negara pada sila Pancasila, khususnya sila yang pertama. Hak warga negara kaitannya dengan sila ini adalah hak warga negara dalam hal kemerdekaan beragama. Artinya bebas memilih agama dan bebas menjalankan ibadah agama. Itu hakmu sebagai warga negara. Kemudian kewajibannya apa? Sebagai warga negara, antara lain satu, setiap warga negara Indonesia wajib hukumnya untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mempercayai dan meyakini kalau Tuhan itu ada. Ini bisa kita buktikan dengan hukum sebab akibat. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, alam semesta beserta isinya dengan keteraturan hukum alamnya, itu merupakan akibat dari suatu sebab. Penyebabnya siapa? Tuhan Yang Maha Esa sebagai kausa prima. Ini ya. Kemudian apakah cukup beriman saja? Tidak. Anda harus bertakwa kepadanya. Artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agamamu masing-masing. Kemudian kewajiban yang kedua adalah bertoleransi sesama umat, antar umat dengan pemerintah. Ya. Mengapa demikian? Karena di antara kita sesama umat, antar umat dengan pemerintah itu ada perbedaan. Maka perlu bertoleransi. Kita bicara toleransi berarti kita bicara sikap. Sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, sikap saling mengakui, dan sikap saling memudahkan orang lain berperilaku. Yang penting Anda harus tahu batasannya.
ketika mengembangkan toleransi. Ya. Jangan korbankan akidah. Titik. Jangan korbankan kemurnian ajaran agamamu. Ya, seperti itu. Kemudian kewajiban kita yang ketiga kaitannya dengan sila pertama, bahwa kita sebagai umat beragama hukumnya wajib bekerja sama. Ya sesama umat, ya antar umat dengan pemerintah. Dalam rangka untuk menciptakan tri kerukunan umat beragama. Tri kerukunan umat beragama. Kemudian yang lainnya kaitannya dengan sila ke-1, yaitu yang keempat ya. Yang keempat itu bahwa Anda sebagai warga negara hukumnya wajib untuk tidak memaksakan kehendak kepada umat agama lain tentang beragama. Karena Anda harus paham, kalau kebebasan beragama itu merupakan hak asasi yang paling hakiki, yang paling pokok, yang bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai anugerah Tuhan. Itulah yang perlu dipahami, kandungan hak dan kewajiban pada sila yang pertama, yang nanti di dalam pemahamannya, dalam pengamalannya akan meliputi sila-sila yang lain. Untuk sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima silahkan nanti Anda pahami di UKBM saya yang kedua. Ya, di UKBM saya yang kedua nanti tampil di file ya, di file itu sudah ada di sana. Silahkan Anda pahami. Anak-anak sekalian, marilah pertemuan kali ini kita simpulkan ya. Kita simpulkan yang pertama, bahwa Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Di dalam memahami, di dalam mengamalkan harus bulat dan utuh. Kedua, sila pertama merupakan roh dari Pancasila. Sehingga di dalam memahami, dalam mengamalkan harus meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwa Anda sebagai warga negara berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang kaitannya dengan kewajiban warga negara yang tercantum dalam sila pertama. Wajib hukumnya untuk menjadi warga negara yang Pancasilais. Saya kira itu yang perlu dipahami pada kesempatan hari ini. Silahkan Anda melanjutkan dengan kegiatan penugasan lain yang ada di link saya. Ya. Nanti di link e-school itu sudah ada tugas-tugas yang harus Anda kerjakan. Ingat bahwa tugas itu dikerjakan di link ya, di link e-school. Bukan yang lain, kecuali kalau memang terpaksa ya tidak bisa ditulis di situ atau Anda tidak bisa menulis di situ, silahkan nanti memakai alternatif lain yang nanti akan saya tunjukkan pada kesempatan lain. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Semangat belajar, semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.